Salam bagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Minggu tanggal 24 Mei 2020, Minggu Eksaudi, yang mengambil tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sampai ketika saat ini kita bersyukur dan bersyukur karena rahmat dan kasih Tuhan masih menyertai kita semua hingga saat ini, sehingga kita boleh berada dalam keadaan sehat menghadapi kehidupan ini hingga virus COVID-19 berakhir dan kita kembali dapat melaksanakan kegiatan seperti semula. Sekalipun dalam situasi yang membosankan, kita tetap mempersiapkan diri dan beribadah dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tema dalam minggu ini, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Berita pelayanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya menjadi berita yang hangat yang diperbincangkan di seluruh lapisan masyarakat. Terlebih-lebih pelayan Yesus yang dibarengi dengan tanda mujizat. Berita ini sampai bukan hanya kepada orang-orang yang sempurna fisiknya, tapi juga kepada orang yang cacat, seperti 2 orang buta.
Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, di mana perjalanan Yesus dari Jericho menuju Yerusalem. Tentunya kita bertanya, apakah sebenarnya motivasi daripada orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus? Tentunya banyak alasan dan motivasi orang banyak. Sebagaimana orang banyak telah mendengarkan berita-berita tentang Yesus yang membuat tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan juga Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang mati. Ini adalah satu keinginan dan kerinduan orang-orang banyak untuk mengikut berbondong-bondong dalam rombongan Tuhan Yesus Kristus. Keinginan orang banyak menginginkan bahwa perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem adalah Yesus sebagai Raja yang menggantikan pemerintahan Herodes dan juga dapat menaklukkan kerajaan Romawi yang ketika itu menjajah bangsa Israel. Itulah keinginan mereka, sehingga mereka tampil, sehingga mereka menganggap bahwa keberadaan Yesus adalah sebagai Raja. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu jugalah yang diinginkan oleh permintaan seorang ibu, Yakobus dan Yohanes, yang meminta kepada Yesus nantinya pada kerajaannya bahwa Yakobus dan Yohanes Tuhan tempatkan di sebelah kanan ataupun sebelah kiri Tuhan Yesus Kristus. Tapi permintaan dari seorang ibu itu, Tuhan Yesus menjawab, "Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan-keinginan daripada seorang ibu dan keinginan daripada orang banyak yang tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi di antara mereka dalam iring-iringan ada 2 orang buta yang berseru dan berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Mereka meminta bukan semata-mata dari keinginan, tapi merupakan satu kebutuhan mereka. Kebutuhan dua orang buta, agar mereka bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Lalu orang banyak melarang mereka dan mengatakan diam, karena orang banyak menganggap bahwa orang buta itu mengganggu konsentrasi perjalanan Tuhan Yesus beserta dengan yang mengikut dia ketika itu. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun orang banyak melarang dua orang buta itu yang berteriak, lalu dengan keyakinan, karena mereka telah mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, sekalipun mata mereka tidak melihat, tapi mereka yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup berbuat, memberikan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Inilah keyakinan daripada orang buta itu, sehingga mereka berseru dan berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ketika Tuhan Yesus mendengar, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu perlukan dari saya? Lalu orang buta itu mengatakan, Tuhan, agar kami melihat. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan daripada orang buta ini yang boleh kita petik dari pelajaran iman. Ketika mereka menghadapi tantangan, rintangan, dan ancaman di tengah-tengah orang ramai, mereka duduk dan memohon kepada Tuhan. Mereka dengan iman bahwa iman mereka adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak mereka lihat. Mereka dalam hambatan orang banyak maupun rintangan, larangan orang banyak kepada mereka, mereka tetap berseru. Iman mereka tidak goyah, tidak ragu, tidak sangsi, tapi tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus. Orang buta meminta dengan kerendah hati, tetapi dengan tekun mempergunakan kesempatan, karena waktu Yesus hanya sebentar melintas dan lewat. Hal ini merujuk rasa hormat menyampaikan permohonan
agar Tuhan Yesus menjawab pergumulan maupun menyembuhkan kebutaan mata mereka. Dengan iman yang teguh, orang buta bertahan dan dapat melewati tantangan-tantangan. Walaupun orang mengganggu dalam pergumulan mereka, dalam permintaan mereka. Walaupun orang lain menganggap bahwa mereka meminta sedekah seperti meminta-minta orang lain, tapi mereka tidak terganggu, bahkan makin keras berseru dengan mengatakan, Tuhan, kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus ketika melintasi lewat mereka, lewat orang buta itu, mendengar seruan maupun permohonan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan dan memanggil mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Lalu mereka dengan kerendah hati mengatakan supaya Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mata mereka dapat melihat dan mengikut Yesus. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dalam permohonan, permintaan maupun doa kita, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan mengabulkan apa yang kita minta sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti kebutuhan 2 orang buta. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semasih kita hidup, pergumulan silih berganti. Dalam waktu dan situasi, selagi kita hidup, kita punya pergumulan, problema, dan masalah. Tapi melalui firman Tuhan, seperti orang buta, senantiasa berseru kepada Tuhan, agar Tuhan dalam lawatannya menyembuhkan orang yang sakit, agar dipulihkan, dikuatkan imannya. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu dalam Injil, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes selalu menitik beratkan, imanmulah yang menyembuhkan engkau, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Ini jugalah yang dikaryakan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus atas kebutuhan orang buta,
agar mereka dapat melihat apa yang Tuhan lihat. Pada seruan kepada Tuhan sebagai tema kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Mana dalam Yeremia 33 ayat 3 Tuhan mengatakan lewat nabinya, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, akan menceritakan hal-hal yang tidak engkau mengerti. Ini jugalah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang buta dan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus selalu memanggil dan mengundang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang dikaryakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berbuat, mengadakan pengampunan dan penebusan kepada kita. Justru kita yang berdosa, Dia yang tersalib di bukit Golgota. Tuhan Yesus dalam karyanya untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pergumulan kita pun Tuhan senantiasa mendengarkan kita. Tuhan senantiasa berbelas kasihan ketika kita berseru, memohon pertolongan dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Dan iman kita melalui firman Tuhan agar senantiasa bertahan walaupun ada tentangan dan rintangan. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersandarlah pada Tuhan dan bukan pada pikiran kita sendiri. Bersandarlah pada Tuhan dan bukan bersandar kepada manusia dan kepada situasi. Berserulah kepada Tuhan agar kita boleh melewati landaan virus corona. Kita boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Manusia tidak tahu hari esok, tapi hari esok kita imani lebih indah dari hari ini. Kita bernyanyi dari syair lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat yang pertama. Tak ku tahu kan hari esok. Kita nyanyikan bersama-sama. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku
banyak hal tak kubani dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Karena Tuhan yang menguatkan, mengokohkan iman kami, agar kami boleh dengan kerendah hati dan bersabar untuk menjalani dampak virus corona. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kami, agar kami dapat berjalan memperoleh keselamatan yang daripada-Mu, jauh dari virus corona ini. Yang baik Bapa di sorga, kami berdoa juga ya Tuhan buat pemerintah kami, pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, sampai semua pada jajarannya ya Tuhan, berikan hikmat dan pengetahuan agar berhikmat untuk senantiasa memutuskan rantai virus corona ini. Berkat pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ya Tuhan buat jajaran TNI Polri, dan juga ya Tuhan perawat medis kedokteran, berkati pelayanan mereka agar negara kami ini tertib akan peraturan, agar demikian boleh terputusnya virus corona yang kami harapkan akan lenyap virus ini di hari-hari yang mendatang. Berkati juga ya Tuhan keluarga TNI Polri dan para medis kedokteran. Demikian juga ya Tuhan buat yang terdampak virus corona. Ada Tuhan yang memberkati obat yang mereka pakai. Berkati tangan-tangan medis kedokteran ya Tuhan, agar melalui itu boleh memperoleh kesembuhan berkat pertolongan. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami berdoa juga ya Tuhan buat beberapa anggota jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit dan juga dalam pemulihan. Berikan kekuatan iman, berikan kesehatan yang ampuh dan iman yang teguh, kesabaran dan ketabahan dalam pemulihan, penyembuhan, kesehatan mereka berkat pertolongan-Mu.
yaitu buat amang sentua M Sigariang, amang T Siringoringo, Nyonya Boru Simatupang, Nyonya Simatupang Boru Purba, Nyonya BJ Tumanggur Boru Huta Barat, amang sentua E Huta Galung, Nyonya sentua E Nababan Boru Purba, amang J Siahan, Nyonya Guru sentua D Parapat Inang Boru Tampunan, Nyonya PH Silitonga Inang Boru Panggawian, Nyonya Pendeta M Purba Inang Boru Munti, amang sentua N Huta Barat, Nyonya PH Huta Uruk Inang Boru Stumpul, dan Nyonya sentua M Tumanggor Inang Boru Suhotang. Dan juga ya Tuhan, bagi yang berulang tahun di minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, agar mereka boleh bersuka cita, memperoleh berkat panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Berkati juga ya Tuhan keluarga yang telah memperoleh anugerah berkat-Mu dengan kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga Bapak Felix Silitonga Inang Boru Sinulingga, tengah-tengah keluarga Bapak Leonard Siahan Inang Boru Panggawian, cucu dari amang sentua L Siahan dan Inang Boru Sirongorongo. Kiranya sukacita ini atas kelahiran di tengah-tengah keluarga anggota jemaat-Mu ini menjadi sukacita, dan terpujilah nama-Mu atas anugerah berkat-Mu kepada mereka. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati semua anggota jemaat-Mu dalam berbagai-bagai pekerjaan mereka, agar mereka memperoleh kecukupan. Demikian juga ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu, anak-anak mereka dari yang bayi sekolah minggu. Demikian juga ya Tuhan buat yang PP remaja, yang sudah dewasa lansia, para duda dan para janda. Berkati semuanya Tuhan. Demikian juga seksi-seksiko, tim pujian dan tim musik. Berkati semua ya Tuhan. Berikan ketabahan dan kesabaran ya Tuhan. Kami akan boleh menerima berkat-Mu pada waktu yang Tuhan tentukan di masa mendatang. Kami boleh bersekutu, beribadah di bait-Mu, di gereja-Mu yang suci itu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, dan juga kami doakan buat saudara-saudara kami yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu yang senantiasa bernaung di tengah-tengah sukacita mereka. Darah Tuhan di negara kami ini terjadi toleransi beragama, terjadi kedamaian yang diikat oleh damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebanyak lagi yang kami minta ya Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang kami minta sebelum kami berpikir maupun meminta daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, dan sempurnakanlah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama yang terindah. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam. Salam.